Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Baik, alhamdulillah, luar biasa gitu ya. Yuk diulang sekali, apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Coba sekali lagi, apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, keren, tapi belum ada yang bersuara yang anak cowoknya. Nggak tahu nih suaranya disimpan di mana tuh ya. Oke, hari ini ada temennya yang nggak masuk? Ada, ya mudah-mudahan mereka yang nggak masuk hari ini tetap dalam keadaan sehat walafiat. Nah, yang sudah hadir hari ini, barakallahu fikum, semoga kehadiran kalian yang ada di sini, anak-anak semuanya, Allah kasih kemudahan kalian dalam menggapai cita-cita. Dan segala urusan kalian Allah permudah, Allah lancarkan, dan Allah berkahi. Diam aja, didoakan kebaikan kok nggak mau? Amin. Didoakan kebaikan kok. Emang nggak mau kebaikan kok? Mau nggak? Mau. Setiap kali kita mendengar harapan-harapan yang baik, jangan sungkan lisannya untuk berkata amin. Ya Allah kabulkanlah. Amin itu artinya ya Allah kabulkanlah. Ya. Semoga kalian dimudahkan rezekinya. Amin. Semoga dimudahkan menggapai cita-cita. Amin. Ya Allah kabulkanlah ya Allah. Semoga kalian diberkahi. Amin. Itu. Jangan disampaikan kebaikan kok diem aja. Ya, padahal kita sebagai manusia harus banyak-banyak meminta pada Allah. Allah itu seneng banget sama hambanya yang suka minta. Kalau manusia sering dimintai, kira-kira suka apa enggak? Yang ibu-ibu coba Bu, nek tiap saat diminta terus sama orang lain, seneng apa enggak? Enggak seneng. Aku sudah kerja capek kok, dia enak-enakan main minta aja. Tapi kalau Allah itu beda. Iya, Allah itu beda. Allah justru menyukai hambanya yang selalu meminta. Itu menandakan kalau kita memang selalu butuh Allah. Jadi itu ceritanya. Lah udah didoakan kok ya diem aja. Ya, mudah-mudahan setelah ini setiap kali mendengar doa harapan yang baik, jangan sungkan untuk mengucapkan amin. Lengkap amin ya Rabbal Alamin. Gitu ya. Oke, anak-anak semuanya, insya Allah tinggal 2 hari lagi ya, Senin, Selasa, terus Rabu kita potong potong sapinya berapa di rumah? 1. Di masjid 1. Kambingnya berapa? Oh nggak ada. Kalau di tempat masih nggak tahu. Kira tahu nang masjid mungkin ki. Coba mbokne sing ngendi iki? Memang belum tahu. Oh, padahal udah tinggal 2 hari loh. Nggak ada kabar-kabar miring loh. Oh, ya. Atau kalau tahun kemarin berapa tahun kemarin? Ada yang potong sapinya lebih dari 10? Berapa Mbak? Punya Mbak berapa Mbak? 2? 20? Nggak apa-apa udah mau jawab malah disuruh diem.
Iya. Kalau bicara tentang hari raya kurban, siapa yang kalian ingat? Siapa? Siapa yang diingat? Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Sama Nabi siapa? Nabi Muhammad. Sama Nabi Ismail. Betul loh. Hari raya kurban itu mengingatkan kita pada 3 nabi ini. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Nabi Muhammad. Kok iso Ustazah? Bisa. Ya. Nabi Ibrahim mengajarkan kesabaran. Bagaimana setelah bertahun-tahun bahkan puluhan tahun menanti buah hati. Sudah sampai tua loh. Istrinya udah peyot loh Bu. Belum punya keturunan. Sampai udah mau putus asa gitu, terus baru Allah datangkan kebahagiaan berupa hadirnya Ismail. Sudahlah anak itu tumbuh dengan baik, dengan penuh ketaatan, kepatuhan seorang anak pada orang tua, lagi api-api ibadahnya api, akhlaknya api, tutur katanya api. Allah turunkan ujian berupa perintah disembelih. Lewat mimpi. Enggak terus didatangi terus ngomong, enggak, cuman lewat mimpi. Jenengan yang didatangin lewat mimpi, diminta nyembelih anak, percaya apa enggak? Paling bilang aku itu paling kembang mimpi ngono kuwi to. Nabi Ibrahim diperintah lewat mimpi. 3 kali berturut-turut disuruh nyembelih anak. Akhirnya ini mesti memang perintah Allah. Disampaikan kepada anaknya sing bagus mau. Nak, aku tuh diperintah Allah untuk nyembelih kowe. Siapa yang perintah Pak? Allah. Lewat apa diperintah Pak? Lewat mimpi. Bocah saiki nek kita bilang, nak kowe iki aku diperintah untuk nyembelih kowe lewat mimpi. Lah jenengan aja udah nggak percaya, apalagi anak. Bisa ngamuk langsung gawe status di viralkan nang TikTok. Mbok sendiri arek, wah itu kan. Tapi Ismail tidak. Inilah ketaatan Ismail yang harus kita contohi. Ismail taat pada perintah bapaknya untuk disembelih. Jawabannya cuma apa? Silahkan Pak, maka engkau akan temui aku sebagai anak yang solih, termasuk orang-orang yang beriman. Itu jawaban Ismail. Kita ibu-ibu kalau sama bapak dibilang, maaf yo, bulan ini kita nggak dapat gaji. Gajinya arek diinfakan kabeh. Jenengan iso apa ora popo. Insya Allah engkau akan menemui aku sebagai orang yang beriman, bertakwa. Mau nggak kayak gitu Bu? Misalnya dulu ya, waktu ada bapak ya. Ini saiki yo wis ra iso. Dia bilang kayak gitu, wah gila bapak iki piye toh? Lah terus nanti kita mau makan pakai apa? Nah, kan gitu. Ya. Tapi Ismail nggak kayak gitu. Perintah itu dia terima dengan penuh ketaatan. Lah terus hubungannya sama Nabi Muhammad gimana? Katanya tadi 3 nabi itu kita ingat gitu ya. Ini saya menghargai jawabannya adik kecil iki jilbab kuning orang. Dia yang menjawab dengan penuh semangat Nabi Muhammad. Kita meniru Nabi Muhammad dalam hal akhlak. Bagaimana Nabi Muhammad berusaha mencontoh kedua orang nabi sebelumnya itu. Dalam hal tutur kata, dalam hal akhlak ya. Beliau menirukan. Nah, kita saat ini dengan adanya hari raya kurban itu berusaha
mengimplementasikan atau menerapkan akhlaknya Nabi Muhammad itu dalam keseharian kita. Coba dicek dalam masing-masing diri kita. Sebagai seorang ibu, bagaimana lisan kita terhadap anak-anak kita? Anak ketika kita ingatkan kok ya rada ngeyel. Kira-kira ini lisan masih bisa lembut apa enggak? Enggak, kompak ya. Kira-kira yang keluar seperti apa? Ada gasnya nggak, Bu? Oh, ada. Ada tanduknya juga? Oh, ada. Masya Allah, berarti sama ya kita ya. Masya Allah ya. Sebagai anak, ketika kalian diperintah oleh orang tua untuk sholat, bukan untuk disembelih, tapi disuruh sholat, yang langsung jalan ada? Coba yang langsung begitu ibu suruh untuk ayo pergi sholat ke masjid, langsung jalan tanpa bilang apa sih Bu nyuruh-nyuruh Ada nggak yang langsung gitu? Enggak ya? Terus ngapain dulu? Oh, sholat biar masuk surga, betul. Ini yang aku enggak langsung kayak gitu, kenapa? Ngapain coba? Betul, biar jadi anak solihah. Yang masih tidak langsung jalan sholat ngapain coba? Oh, wudhu dulu, benar. Wudhu dulu, nggak langsung sholat. Betul itu, benar. Sebelum sholat kalau nggak wudhu sholatnya nggak sah, ya. Jadi memang harus wudhu dulu. Bu, tak tanya, anak-anak kalau disuruh sholat langsung jalan nggak, Bu? Enggak. Ngapain dulu? Oh, ada yang main HP, ada ya? Bentar. Ada apa lagi, Bu? Nanti dulu. Kose. Koseng, bentar lagi gitu ya. Itu jawaban legend memang ya, jawaban legend. Bahwa itulah ujian kita sebagai seorang ibu. Ya, kita kepengen banget untuk anak-anak kita nanti bisa masuk surga dengan baik, dengan lancar, tanpa halangan. Tapi di konsolat wangel. Padahal sholat itu adalah ibadah yang pertama kali diperiksa, yang ditanya, yang itu akan memuluskan ibadah-ibadah yang lain untuk bisa mendapat apa? Bisa masuk surga. Tapi kok ya suruh anak sholat gak gampang ya, Bu? Gak gampang, ada aja halangannya yang justru menjadikan kita terus jadi mak lampir. Walaupun udah dandan cantik arek lunga, nih kalau udah perintah anak kok dieyelin, wah, berubah mode langsungan ya. Tidak lagi kalem, tidak lagi lembut, tutur kata manis, enggak. Tegangan langsung tinggi, tanduk-tanduknya langsung keluar, asap-asapnya. Wah, ini ya. Tapi apakah anak mengetahui itu dan menyadarinya? Tidak. Dia anggap pancen mamaku koyo ngono kae. Ya. Yang dia ingat adalah mamaku pancen tukang marah. Ngomel terus bawaannya. Itu yang anak ingat. Nah, ini saya mau ngasih tahu tentang sebuah rahasia. Kurban adalah ibadah puncak seorang manusia dalam hal menunjukkan kecintaannya pada Allah. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 31, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum
Wallahu ghafurur rahim. Kurban adalah puncak tertinggi bukti rasa cinta. Allah katakan, katakanlah jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Aku di sini adalah Muhammad. Kalau sudah ikut aku, yuhibbukumullah, Allah akan cinta padamu, Allah akan ampuni dosa-dosamu. Dan sungguh Allah itu maha pengampun, maha pengasih. Ayat tadi ngajarin dua hal. Yang pertama, kalau cinta Allah, ikut Nabi. Yang pertama apa tadi? Kalau cinta Allah, ikut Nabi. Yang kedua, kalau sudah ikut Nabi, maka Allah akan cinta, Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Persoalannya, nah ini yang rahasia yang mau saya bilang nih. Persoalannya, banyak manusia yang mengatakan aku cinta Allah, aku ikut Muhammad, tapi dalam kesehariannya tidak ada bukti. Yang namanya mengikuti itu butuh 3 hal: pengorbanan, kesungguhan, ketaatan. Kita bilang cinta Allah, kita bilang ikut Muhammad, tapi kita tidak berkurban, kita tidak sungguh-sungguh, kita tidak taat. Saya cinta Allah, saya ikut Muhammad, disuruh sholat masih Seorang ibu mengatakan, ibu tuh sayang banget loh sama kamu, ibu tuh cinta banget sama kamu. Tapi yang anak ingat di kepalanya hari-hari adalah ibu suka marah. Di sini yang ingat ibunya itu adalah seorang perempuan yang selalu berkata lemah lembut, ada enggak? Ada. Mana? Angkat tangannya. Mama di rumah lebih suka berkata lembut apa lebih suka marah-marah? Apa ini? Apa ini? Berkata lembut. Alhamdulillah, ada yang ngaku ibunya berkata lembut nih. Berkata lembut juga, alhamdulillah. Yang tadi ibunya suka marah-marah, yang ngaku ibunya suka marah-marah. Coba diingat-ingat lagi, ibu marah pada saat kapan? Apakah saat kalian itu taat pada ibu, atau saat kalian itu ngeyel sama ibu? Nah ini, dua-duanya belum ada bukti. Ibu bilang sayang pada anak, tapi hari-harinya kata-katanya kasar, gak lembut pada anak, tidak pernah ada pelukan sama anak, taunya negur aja apa yang dilakukan keliru. Anak juga gitu, aku tuh sayang banget sama mama, tapi diperintah sholat ngeyel, disuruh cuci piring kabur, disuruh bersihin rumah gak mau, minta bayaran, Masya Allah. Ya, ini anak bilang cinta tapi nggak ada bukti. Mama bilang cinta tapi belum ada buktinya. Maka mari sama-sama kita semua di sini ya, baik yang posisinya sebagai anak-anak maupun yang posisinya sebagai orang tua, apalagi single mother, itu tensinya memang lebih tinggi, lebih mudah tinggi ketimbang yang masih punya pasangan. Kenapa? Karena yang masih punya pasangan bisa meluapkannya ke pasangan. Kalau single mother kan tidak, nggak ada yang bisa diajak bicara. Maka mari sama-sama coba kita renungkan kembali, cinta kita ini sudah ada buktinya atau tidak?
Mungkin iya kita baru berjuang, belum bisa 100% menunjukkan kecintaan kita. Tapi percayalah bahwa Allah Maha melihat bahkan usaha yang paling kecil sekalipun. Dan saya doakan semoga panjenengan, orang tua yang ada di sini, Allah mudahkan untuk bisa selalu membuktikan cinta pada anak-anak jenengan dengan cara yang benar. Begitu juga untuk anak-anak yang ada di sini, ya. Ustazah Nida paham kalian masih anak-anak, emosinya belum labil, ya. Masalah mendengar orang tua juga mungkin masih belum sadar. Biasanya kesadaran itu muncul ketika orang tua sudah nggak ada. Apakah kalian mau merasakan itu? Jangan, sudah cukup bapak yang sudah nggak ada. Jangan nunggu sampai nggak ada ibu juga baru kalian mau sadar. Mumpung masih ada ibu, karomah kalian masih terbuka. Kalau ibu sudah nggak ada, Ustazah pernah sampaikan, sebaik apapun kita melakukan suatu ibadah, ketika sudah tidak ada ibu, sudah tidak ada yang mendorong kebaikan kita itu dengan doa. Mumpung masih punya ibu, kasihilah ibumu, taatilah ibumu, sabarlah dengan ibumu. Mudah-mudahan doanya itu yang akan menyelamatkan kalian nanti. Itu saja dari Ustazah Nida untuk hari ini. Mohon maaf ya apabila ada kekurangannya. Sebelum kita tutup ya, tadi sudah ada hafalan surat belum ya? Belum ya, oke. Kita coba dulu untuk hafalan surat ya, biar pulangnya kita bisa bawa pahala kebaikan ya. Sama-sama kita ulangi hafalan Quran surat mulai dari Al-Ahzab aja deh. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Surat An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Innahu kana tawwaba. Lanjut Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Oke, cukup sekian dulu untuk hafalannya.
Ustazah Nida sebelum mengakhiri mau mengingatkan kembali ya, pulang dari sini ya, baik yang anak-anak maupun orang tua, mari sama-sama kita belajar menunjukkan bukti cinta kita kepada sesamanya ya. Misalnya anak ke orang tua ke anak. Jangan hanya menuntut satu pihak yang menunjukkan bukti itu. Ya, pulang dari sini anak-anak coba belajar, begitu diperintah ya, begitu diperintah, ayo kak, ayo mbak, ayo mas, sholat. Tahan lisannya untuk nggak langsung nyaut, apa sih bu? Suruh-suruh aja dari tadi, tahan lisannya, nggak boleh ngomong kayak gitu. Tapi belajar untuk langsung berdiri, langsung jalan ngambil wudhu. Ya, untuk yang orang tua, kita mulai dari sekarang latihan, walaupun tidak mudah bu. Ya, saya memahami panjenengan sudah punya banyak sekali tanggungan yang itu mengacaukan atau mungkin bisa merusak emosi gitu ya. Tapi mari sama-sama kita belajar dan ingat Allah nggak pernah tidur untuk melihat itu semua. Latih diri kita untuk ketika mau memerintah anak, perhatikan anak kita lagi ngapain. Jangan saat dia lagi sibuk, ya lagi punya urusan yang dia mungkin asik banget, terus jenengan main nyuruh. Disitulah terjadinya penolakan. Tapi coba ketika mungkin dia lagi serius main, jenengan dekati dan bertanya, lagi asik ya mas, lagi asik ya mbak. Kalau dia jawab oke, iya bu, nah oke nggak apa-apa. Tapi ingat ini sudah masuk waktu maghrib, waktu sholat. Setelah ini langsung segera sholat ya, 5 menit kamu sudah harus segera sholat. Atau kalau yang laki, setelah ini kamu tahan permainanmu, kamu ke masjid dulu. Latihan seperti itu dulu ya bu, ya nggak mudah memang. Kalau kita udah terbiasa, ayo mas bro, itu memang agak susah untuk dilatih yang apa pakai acara tokan takon langsung baik. Ini kita lagi belajar untuk memberikan bukti bahwa ibu benar-benar cinta kamu, yaitu dengan lisan yang lembut, perilaku yang baik pada anak-anak kita. Semangat ya ibu-ibu. Walaupun selama ini mungkin kita sudah dikenal sebagai mak lampir, tapi tidak apa-apa ya. Mak lampir bisa berubah menjadi mak solihah ya. Oke, itu saja. Mari kita tutup hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa langsung di ini ya, dibuka bagian tengah biar snacknya bisa datang.